Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 7 kegiatan belajar 3. Etika Profesi Hukum. A. Officium Nobile. Officium Nobile dapat diartikan sebagai profesi yang luhur. Maksud pernyataan ini adalah profesi Officium Nobile memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, tetapi motivasi utamanya untuk melayani manusia. Untuk menjamin pelayanan terhadap masyarakat oleh profesi tertentu, diperlukan kode etik. Kode etik adalah prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan oleh anggota dari komunitas profesi tertentu. Kode etik disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi tertentu. Kunci supaya dapat melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Ciri moralitas yang tinggi meliputi tiga hal. 1. Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. 2. Sadar akan kewajibannya. 3. Memiliki idealisme yang tinggi. Pekerjaan pada umumnya berbeda dengan profesi, baik dari segi keterampilan maupun tanggung jawab yang diembannya, berkaitan dengan pekerjaan pada umumnya. Cycle Klughorn yang dikutip oleh Kunchoronnikerat menyatakan bahwa antropolog seperti Cycle Klughorn dan Florence Klughorn juga menempatkan diri untuk menelaah hakikat kerja atau karya bagi manusia. Menurut mereka, ada nilai-nilai budaya yang memandang kerja itu sekadar memenuhi nafkah, tetapi ada pula yang memandang kerja sebagai upaya menggapai kedudukan dan kehormatan. Orientasi nilai budaya ketiga dari hakikat kerja adalah bekerja merupakan upaya terus-menerus untuk berkarya, yakni dengan mencapai hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi. Thomas Aquinas berpendapat, perwujudan kerja mempunyai 4 tujuan berikut. 1. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya. 2. Dengan adanya lapangan kerja, pengangguran dapat dihapuskan atau dicegah. Ini juga berarti dengan tidak adanya pengangguran, kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula. 3. Dengan surplus dari hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya. 4. Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya. Profesi oleh berbagai ahli diartikan sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan tinggi dan dengan berbagai pelatihan khusus. Menurut pendapat Brandels yang dikutip oleh A. Pattern Jr. lalu dikutip dari Supriyadi, untuk dapat disebut sebagai profesi, pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa 1. Ciri-ciri pengetahuan, intellectual character. 2. Diabadikan untuk kepentingan orang lain, diabadikan atau diabdikan. 3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial. 4. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai hal yang merupakan kode etik serta pula bertanggung jawab dan memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan. 5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Profesi bukan hanya dibutuhkan oleh seorang atau kelompok, tetapi menyangkut kebutuhan publik, sehingga peran negara dibutuhkan untuk mengesahkan atau mengangkat seseorang menjadi penyandang profesi agar meniadakan atau meminimalkan kerugian atau tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap pihak yang membutuhkan jasa profesi serta tidak merugikan kepentingan publik. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Daryl Cohen yang dikutip Supriyadi menyatakan bahwa meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada 5 ciri yang disebut sebagai kaum profesional. 5 ciri. 1. Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu. Saling mendisiplinkan. 3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan esoterik yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja, yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lainnya. 4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu sangat tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas. 5. Secara publik di muka umum ia mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus. Profesi hukum memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan profesi lainnya karena profesi ini berkaitan dengan langsung dengan pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan, kemudian berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesi hukum secara khusus berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan. Profesi hukum sebagai profesi di antara profesi lain tidak dapat lepas atau berdiri sendiri. Sebagai suatu gambaran, pada suatu perusahaan akan go public, selain profesi hukum, berperan juga profesi di bidang ekonomi yang ikut andil di dalamnya, sehingga interaksi antar profesi merupakan ciri dari profesi. Perkembangan hukum dewasa ini akibat pemikiran filosofi bahwa manusia memiliki hak dasar yang harus dilindungi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi sebagai hak hukum yang tertinggi. Adapun hak asasi manusia berlaku universal, meliputi 1. Hak asasi pribadi, personal right, merupakan kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, beraktivitas, dan sebagainya. 2. Hak asasi ekonomi, property rights, merupakan hak memiliki sesuatu, memperalihkannya, serta membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. 3. Hak asasi kebudayaan,
social and cultural rights, seperti hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. 4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 5. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Perkembangan penegakan hukum dan hak asasi manusia menimbulkan profesi hukum makin berkembang. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat jelas mengatur advokat sebagai officio nobile, profesi terhormat, serta sebagai pembela hak asasi manusia. Sebagai suatu kriteria profesi hukum dapat ditelaah dari pertemuan para advokat pada 27 Juni 1971 dalam Piagam Batu Raden yang merumuskan unsur-unsur untuk dapat disebut profesion. Ada berapa nih? 1. Harus ada ilmu hukum yang diolah di dalamnya. Para advokat. 2. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada Kunstverhouding, hubungan dinas hierarkis. 3. Mengabdi pada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan. 4. Ada Clientenverhouding, yaitu hubungan kepercayaan di antara advokat dan klien. 5. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari klien dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh undang-undang. 6. Ada immunitas terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan dalam tugas pembelaan. 7. Ada kode etik dan peradilan kode etik Tutsrechtspraak. 8. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan. Orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama. Batasan profesi yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai profesi pada umumnya. Batasan profesi yang dapat berlaku pada profesi hukum pada umumnya ditetapkan pada tahun 1977 oleh Peradin dalam seminar pembinaan profesi hukum sebagai berikut. 1. Dasar ilmiah berupa keterampilan untuk merumuskan sesuatu berdasarkan teori akademi dan memerlukan suatu dasar pendidikan yang baik dan diakhiri dengan suatu sistem ujian. 2. Praktik sesuatu, adanya suatu bentuk perusahaan yang berdiri sehingga memungkinkan dipupuknya hubungan pribadi dalam memecahkan kebutuhan para klien yang bersifat pribadi pula, person by person basis, diiringi dengan sistem pembayaran honorarium. 3. Fungsi penasihat. Fungsi sebagai penasihat sering-sering diiringi dengan fungsi pelaksanaan dari penasihat yang diberikan. 4. Jiwa mengabdi. Adanya pandangan hidup yang bersifat objektif dalam menghadapi persoalan, tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mengutamakan motif-motif yang bersifat material. 5. Adanya suatu kode yang mengendalikan sikap daripada anggota. Kebutuhan klien terhadap kinerja profesi sebatas keahlian dan tuntutan profesinya tidak menyangkut pribadi penyandang profesi sehingga terdapat batasan yang jelas, tidak menyimpang dari segi profesionalisme kinerja profesi. Frans Manis Susena membedakan profesi menjadi profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi luhur merupakan profesi yang menekankan pengabdian kepada masyarakat sehingga merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dengan motivasi utama bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya. Profesi pada umumnya terdapat dua hal yang harus ditegakkan, yaitu menjalankan profesi dengan bertanggung jawab baik terhadap pekerjaan maupun hasil dari pekerjaan, serta tanggung jawab terhadap dampak pekerjaan yang dilakukan agar tidak sampai merusak lingkungan hidup. Berkaitan dengan prinsip kedua, hormat terhadap hak-hak orang lain. Terdapat pula dua kategori untuk profesi luhur, yaitu mendahulukan orang yang dibantu serta mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Pelaksanaan profesi luhur yang baik menurut Manis Susena harus didukung dengan moralitas yang tinggi. Berkaitan dengan moralitas yang tinggi, Manis menyatakan terdapat 3 ciri. 1. Berani berbuat dan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. 2. Sadar akan kewajibannya. Serta 3. Memiliki idealisme yang tinggi. Profesi luhur tidak hanya menjadi pendapat para ahli, akan tetapi telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Caturwangsa penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, hakim, dan advokat. B. Manfaat etika bagi pemegang profesi. Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Di antara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya suatu standar yang telah disepakati umum mengenai pekerjaan atau tugas yang bagaimana yang dikatakan profesi tersebut. Sebuah profesi terdiri atas sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Dengan keahlian itu, mereka dapat melakukan fungsinya dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan saat orang yang menyandangnya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui latihan, training, atau sejumlah pengalaman lain, atau mungkin diperoleh sekaligus dua-duanya. Penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat atau saran, atau juga melayani profesi lain dalam bidangnya sendiri.
Terdapat pula rumusan lain mengenai profesi hukum. Menurut Aubert, profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menetapkan seperangkat pengetahuan sistematika ilmu pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama di masyarakat. Sementara itu, menurut E. Sumarsono, profesi adalah sebuah jabatan atau sebutan saat orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing, memberi nasihat atau saran, dan juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri dengan lebih baik apabila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Kemudian menurut Frans Manyi Suseno, profesi dapat dibedakan atas profesi umum dan profesi yang luhur. Profesi umum adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian dan pekerjaan, walaupun memang sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya. Profesi yang luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Mereka ini memperoleh nafkah, tetapi nafkah bukan tujuan utama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. C. Jenis subjek hukum. Dalam dunia hukum, perkataan orang berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Dalam dewasa ini, subjek hukum itu terdiri atas 1. Manusia, natuurlijke persoon. 2. Badan hukum, rechtspersoon. Sekarang bisa dikatakan tiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya, adalah subjek hukum. Sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membawa wasiat, dan sebagainya. Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Malah seorang anak yang masih ada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak, dianggap sebagai telah lahir jika kepentingannya memerlukan untuk menjadi ahli waris. Walaupun menurut hukum setiap orang tidak terkecuali dapat memiliki hak-hak, dalam hukum tidak semua orang tidak diperbolehkan bertindak sendiri saat melaksanakan hak-haknya. Ada fenomena menarik yang patut dicatat dalam perkembangan dunia hukum di Indonesia belakangan ini. Bangkitnya kembali organisasi-organisasi keprofesian hukum serta sorotan atau tekanan masyarakat terhadap peran lembaga peradilan. Fenomena tersebut hanya merupakan berupa beberapa tanda dari telah adanya proses perubahan cara pandang masyarakat terhadap institusi hukum. Dia belumlah menjelaskan proses perubahan itu sendiri, pada akhirnya belumlah berarti apa-apa untuk dapat merumuskan sebuah konsep ideal bagi etika profesi hukum. Guru besar kriminologi dari Universitas Indonesia, Tubagus Ron Rahmat Niti Boskoro, misalnya berpendapat bahwa hukum telah mengalami degradasi nilai sehingga fungsi hukum tidak lain dari alat kejahatan atau law as a tool of crime. Dalam artikel di Kompas tanggal 26 November 2005 berjudul Semu Kepastian Hukum di Indonesia. Namun apa yang bisa kita dapatkan dari informasi tersebut selain sekedar sebuah peringatan siaga belaka? Haruskah kemudian kita hapuskan saja institusi hukum karena keberadaannya telah membatalkan fungsinya sendiri? Contradictio in terminis. Akankah terjawab bagaimana mestinya konsep ideal bagi etika profesi hukum? Untuk mencegah pemikiran yang hanya akan membawa kita pada sikap apatis dan pesimis dalam menghadapi kekusutan arah dan tujuan sistem hukum kita, perlu ada usaha untuk menguraikan permasalahan tersebut lebih lanjut lagi. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Proses perubahan masyarakat yang terjadi saat ini dan mungkin juga di masa yang akan datang tidak bisa dipisahkan dari adanya proses globalisasi atau proses lintas batas. Pengaruh MTV di Belanda terhadap gaya hidup anak mudanya misalnya tidak ada bedanya dengan pengaruh MTV di Indonesia terhadap gaya hidup anak muda setempat. Memang karakter lokal bukannya tidak memegang peran penting. Justru kondisi masyarakat setempatlah yang nantinya akan menentukan konsep yang paling ideal bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pula, modernisasi mesti dimengerti sebagai sebuah proses. Dengan sendirinya, modernisasi bukanlah suatu bentuk atau tatanan yang tetap. Dengan begitu, cara yang terbaik untuk dapat memahami modernisasi adalah memahami proses itu sendiri dan bukan sekedar akibatnya untuk masyarakat modern. Membatasi modernisasi hanya pada sebuah bentuk masyarakat modern dan hanya akan membawa pengingkaran pada proses tersebut. Dalam sebuah proses, pada prinsipnya semua dapat berubah kecuali perubahan itu sendiri. Modernisasi pada suatu masyarakat dapat saja berbeda dengan modernisasi pada masyarakat yang lain. Pada akhirnya, kondisi masyarakat bersangkutan sendirilah yang akan menentukan. Gambaran modernisasi dari sudut pandang sosiologis yang cukup terkenal disampaikan oleh filsuf Jerman Max Weber, hidup tahun 1864 sampai 1920.
Menurutnya, modernisasi adalah sebuah proses sekularisasi, rasionalisasi, dan desakralisasi, demystification. Analisis Weber adalah analisis menyeluruh pada semua aspek sosial, sedangkan hukum hanya satu bagian dari sebuah sistem sosial. Sebuah tindakan sosial, menurut Weber, tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi 4 macam tindakan, menurut motifnya. 1. Tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Tindakan berdasar atas adanya suatu nilai tertentu. 3. Tindakan emosional. Serta 4. Tindakan yang didasarkan pada adat kebiasaan atau tradisi. Pada abad ke-20 atau pasca revolusi industri di Eropa Barat, Weber melihat bahwa tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentulah yang mengemuka. Apa artinya bagi jati diri hukum? Artinya, hukum klasik yang dibangun berdasarkan atas adanya asas-asas dan doktrin-doktrin hukum yang terkandung dalam undang-undang akan berubah menuju hukum modern yang dibangun dari adanya tarik ulur kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai setiap elemen masyarakat. Telah terjadi pergeseran fondasi dari suatu nilai yang terbantahkan menuju fondasi yang lebih supel dan fleksibel. Fondasi yang dapat selalu ditawar dan dirundingkan berdasarkan atas kebutuhan atau kepentingan dari elemen masyarakat pada suatu ruang dan waktu tertentu. Masing-masing elemen masyarakat berusaha meraih kepentingannya, sedangkan hukum adalah alat untuk mencapainya. Asas-asas serta doktrin-doktrin hukum baru diterima jika memang itu rasional dan sistematis. Akibatnya, keberadaan institusi hukum yang tadinya dibangun atas dasar kewibawaan yang sakral mesti mampu pula melandaskan kepercayaan masyarakat yang dibangunnya pada suatu dasar yang rasional. Pendeknya, institusi hukum atau profesi hukum tidak lagi dapat bertahan pada landasan sakralnya dan mau tidak mau telah menjadi bagian dari dinamika masyarakat itu sendiri. Modernisasi yang digambarkan oleh Max Weber di atas tadi telah terjadi dalam masyarakat Eropa Barat sejak awal abad ke-20 sebagai reaksi atas terjadinya revolusi industri yang memang meletakkan titik berat pada efisiensi sebagai usaha optimalisasi produksi. Lalu mengapa modernisasi ala Weber tadi berusaha dihubungkan dengan kondisi Indonesia setelah reformasi, yang notabene terjadi 1 abad sesudah analisis itu sendiri dikemukakan? Mesti dimaklumi bahwa usia demokrasi di Indonesia masihlah muda. Proses rasionalisasi telah tersumbat puluhan tahun lamanya, meski mungkin metode berpikir rasional bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan institusi hukum di Indonesia dengan segala carut marutnya telah tersembunyi dengan rapi di balik wibawa rejim-rejim yang sebelumnya pernah berkuasa di Indonesia. Institusi hukum pada masa Orde Baru misalnya sudah memiliki suatu cetak biru yang jelas. Keberpihakan hukum adalah pengusaha. Keberpihakan hukum adalah penguasa. Artinya, wibawa hukum dijamin dengan wibawa kekuasaan. Hukum adalah sebuah institusi yang pada dasarnya tidak terjamah oleh proses rasionalisasi dan desakralisasi. Dengan adanya proses demokratisasi yang terjadi setelah reformasi, sedikit banyak telah terjadi perubahan cara pandang terhadap institusi hukum tersebut. Seperti telah dikemukakan di atas, modernisasi ini telah mengundang kegerahan seorang guru besar kriminologi yang menyebut fenomena perkembangan hukum di Indonesia sebagai law as a tool of crime, hukum yang berfungsi sebagai alat kejahatan. Ia bahkan berpendapat proses hukum menjadi ajang beradu teknik dan keterampilan. Siapa yang lebih pandai menggunakan hukum akan keluar sebagai pemenang dalam perkara. Bahkan advokat dapat membangun konstruksi hukum yang dituangkan dalam kontrak sedemikian canggihnya sehingga kliennya meraih kemenangan tanpa melalui pengadilan. Pertanyaannya, apakah tindakan itu salah? Salahkah bagi seorang advokat sebagai seorang profesi hukum menggunakan pengetahuan hukumnya sebagai alat untuk memenangkan kliennya? Sayangnya, ilustrasi yang ia berikan tentang permasalahan dalam hukum kontrak tersebut adalah konkret, sehingga dengan informasi tersebut telah cukup untuk menimbang benar tindakan si advokat yang dimaksud. Namun begitu memang mesti diakui bahwa bukan tidak mungkin dengan kondisi hukum yang telah memasyarakat ini, pendekatan-pendekatan pragmatis yang mungkin bertentangan dengan asas-asas dan doktrin hukum akan digunakan oleh advokat untuk memenangkan kliennya. Bahkan kalau kita jeli memperhatikan, cara pikir pragmatis seperti ini terjadi juga di tingkatan pembuat kebijakan. Beberapa waktu yang lalu misalnya, terdengar usulan dari seorang anggota dewan untuk memberlakukan pembedaan tarif pembuatan paspor untuk mencegah korupsi di imigrasi. Buat apa? D. Konsep etika profesi. Ada 2 konsep etika profesi yang saat ini cukup mendominasi dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum klasik menuju hukum modern. Seperti telah dijelaskan di atas, 2 konsep tersebut lahir dari ahli-ahli teori hukum di Amerika. Namun bukan berarti 2 konsep ini memiliki pandangan yang sejalan. Justru sebaliknya, masing-masing konsep dimaksud justru telah memilih 2 kutub berseberangan dalam menghadapi modernisasi.
Konsep yang pertama adalah konsep yang diutarakan oleh Anthony Kronman dalam bukunya The Lost Lawyer tahun 1993. Kronman menggambarkan seorang profesional hukum yang ideal sebagai seorang lawyer statesman. Profesional hukum tersebut harus memiliki 3 elemen pokok. 1. Kecakapan teknis yuridis. 2. Sifat yang terpuji. 3. Kebijaksanaan yang membumi atau pronesis. Dilihat dari karakter-karakter tersebut, profesional hukum yang ideal di mata Kronman tidak lain hanya dari profesional hukum yang lahir di tengah budaya hukum klasik. Memang itu yang dimaksudkan Kronman, yaitu nostalgia pada figur Pronimos atau sang bijak ala Aristoteles. Masalahnya, saat ini kita telah mulai menuju pembentukan budaya hukum modern. Bukankah ini merupakan pengingkaran dari proses perubahan masyarakat itu sendiri? Apa akibatnya? Seperti kritik William Twining dalam Law in Context, Enlarging a Discipline tahun 1997, konsep tersebut akan membawa profesi hukum kembali pada paternalismenya dan elitisme. Bukankah akibat dari adanya modernisasi profesional hukum justru dituntut untuk mampu membuktikan bahwa dirinya patut dipercaya? Di sisi lain, bukankah artinya kepercayaan ini tidak bisa begitu saja diberikan hanya karena profesional hukum tersebut adalah sang bijak itu tadi? Jika memang hakim sudah pasti bijak, tentu tidak akan ada keraguan yang mempertanyakan integritas para hakim agung seperti yang telah terjadi di Indonesia saat ini. Bukankah hakim agung adalah seorang hakim yang menurut arti katanya adalah sang bijak itu tadi? Selanjutnya, di kutub sebaliknya, Richard A. Posner justru menyambut proses pergeseran budaya hukum klasik ke budaya hukum modern dengan disambut positif. Proses perubahan tersebut bukanlah sebuah kemunduran budaya, tetapi justru dasar bagi berkembangnya suatu budaya hukum baru. Menurut Posner, profesi hukum tak lain dari sebuah kartel atau sindikat yang berusaha melindungi anggotanya dari pengaruh eksternal, yaitu pengaruh pasar dan regulasi pemerintah, serta pengaruh internal, yaitu persaingan antar sesama mereka. Seorang profesional hukum yang ideal adalah seorang social engineer. Dia harus lebih terorientasi pada penelitian empiris sebagaimana ilmuwan pada umumnya, serta harus lepas dari kemampuan yuridis klasik yang menitik beratkan pada interpretasi teks dan argumentasi praktis. Hukum di mata Posner adalah suatu bidang ilmu yang otonom. Masalahnya, hal tersebut juga membawa konsekuensi bahwa hukum harus memiliki suatu landasan baru, karena dia akan lepas dari asas-asas serta doktrin-doktrin moral yang menjadi penyangganya. Untuk hal ini, Posner kemudian meletakkan ekonomi sebagai dasar baru bagi hukum. Baik tidaknya suatu hukum akan dianalisis dengan prinsip ekonomi. Dengan kata lain, nilai kebaikan hanya diukur dengan pendekatan material. Pandangan tersebut tentu saja kontroversial. Mengingat dengan begitu, Posner telah menegasikan muatan politik dan moral yang terkandung dalam hukum. Bukankah hukum juga merupakan sarana untuk membatasi proses perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain? Hukum harus melek sejarah, dalam arti tidak bisa mengesampingkan interpretasi teks dan sejarah lahirnya teks, serta tidak akan hanya bisa didasarkan pada instrumen-instrumen rasionalitas belaka. Kritik tersebut diantaranya datang dari ahli-ahli teori hukum Belanda, A.M. Hol dan M.A. Lot. Dalam sebuah artikel mereka yang berjudul Ludex Mediator naar en herwaardering van de juridische professie tahun 2001. Pendeknya, menurut Hol dan Lot, konsep Posner ini miskin nilai-nilai moral dan hanya akan membawa kita pada pragmatisme. Setelah melihat dua konsep ideal tersebut, tentu kita berpikir bahwa modernisasi telah membawa kita pada suatu kondisi yang dilematis. Ibarat makan buah si malakama, apabila kita ikuti konsep nostalgia Kronman, telah terbukti bahwa sang bijak belum tentu bijak. Sedangkan apabila kita ikuti konsep teknokrasi Posner, kita akan jatuh dalam pragmatisme yang bukan tidak mungkin membuat hukum rimba kembali berlaku. Mungkin bukan lagi berupa kekuatan akal atau kekuasaan, tetapi berupa kekuatan kapital. Tentu ini bukan pilihan mudah. Untungnya di samping mengkritik, Holt dan Lot juga memberikan konsep jalan tengah. Setelah kita menengok gambaran konsep-konsep etika profesi yang dijelaskan di atas, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Proses pergeseran dari hukum klasik ke hukum modern dilihat dari gejalanya sedikit banyak telah mulai terjadi di Indonesia. Sementara itu pihak bersikap apatis bahkan pesimis dalam melihat perkembangan hukum di Indonesia. Sementara itu sebagian lain justru mendukung perkembangan hukum modern tersebut. Dalam hal ini menggunakan prinsip ekonomi dalam melihat masalah hukum yang tentu merupakan sebuah bentuk pragmatisme sang anggota dewan. Untuk menghadapi kondisi di Indonesia dapat kita jelaskan di bawah ini. Pertama, mesti dipahami dan harus terus dipahami bahwa profesionalisme telah mulai dibentuk oleh lembaga pendidikan hukum untuk itu.
lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sudah mestinya turut andil dalam proses pembentukan profesionalisme ini. Semestinya sejak jenjang S1 sudah ada cetak biru yang jelas tentang profil tiap-tiap mahasiswa. Kedua, lembaga pendidikan juga harus mampu mentransformasikan pengajaran nilai-nilai keadilan dalam konteks masyarakat terkini. Ketiga, ontran-ontran yang terjadi pada lembaga peradilan di Indonesia setidaknya bisa ditangkap sebagai sebuah pertanda positif yang dengan tetap profesional tentu saja. Paling tidak telah ada kesepakatan untuk melakukan perubahan di tubuh lembaga peradilan. Di ke arah mana itu? Itu pertanyaannya. Ada 3 adagium klasik yang menjadi fondasi hukum. Paling tidak kita bisa menjadi dasar-dasar pemikiran untuk merumuskan kode etik profesi hukum. Ketiga adagia klasik tersebut sebagai berikut. 1. Lus est ars boni et equi. Hukum adalah kecakapan menerapkan nilai kebaikan dan kepatutan. 2. Male enim nostro iure uti non debimus. Janganlah kita salah gunakan hukum kita. 3. Neque malitiis indulgendum est. Janganlah kita menyerahkan pada keburukan. Bagaimana seorang profesional hukum pada akhirnya akan memaknai adagia tersebut, kita serahkan saja pada individu itu sendiri. Bukankah rasa tanggung jawab atau responsibility memang dimulai dari diri sendiri? Hingga saat ini beberapa subjek hukum yang dilengkapi dengan etika profesi hukum meliputi 1. Hakim, 2. Penasihat hukum atau advokat atau pengacara, 3. Notaris, 4. Jaksa, 5. Polisi. Tunggu dulu, tadi 4, sekarang 5. Oh, ada notaris. Ciri khas profesi. 1. Suatu bidang yang terorganisasi dari materi intelektual yang terus-menerus berkembang dan diperluas. 2. Suatu teknik intelektual. 3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. 4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. 5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika profesi yang dapat diselenggarakan. 6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri. 7. Asosiasi anggota profesi yang akrab dan komunikasi yang erat antar anggota. 8. Pengakuan sebagai profesi. 9. Perhatian yang profesional dalam pekerjaan profesi dan adanya rasa bertanggung jawab. 10. Hubungan yang erat dengan profesi lain. Apa yang dimaksud dengan ciri khas profesi? Barusan dibaca. Rangkuman. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian etika profesi dan etika profesi memiliki arti yang berbeda-beda menurut para ahli. Frans Magny-Suseno membedakan profesi menjadi profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi luhur merupakan profesi yang menekankan pada pengabdian kepada masyarakat sehingga merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dengan motivasi utama bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya. Profesi pada umumnya memiliki 2 hal yang harus ditegakkan, yaitu menjalankan profesinya dengan bertanggung jawab baik terhadap pekerjaan maupun hasil dari pekerjaan, serta tanggung jawab terhadap dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup. Berkaitan dengan prinsip kedua, hormat terhadap hak-hak orang lain. Ada 2 konsep etika profesi hukum yang saat ini cukup mendominasi dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran hukum klasik menuju hukum modern, seperti telah dijelaskan di atas. 2 konsep tersebut lahir dari ahli-ahli teori hukum di Amerika, namun bukan berarti 2 konsep ini memiliki pandangan yang sejalan. Justru sebaliknya, masing-masing konsep dimaksud justru telah memilih 2 kutub berseberangan dalam menghadapi modernisasi. Sekian.